Halo semua, apa kabar? Semoga baik semua ya. Bikin cemilan yang gurih, crispy, dan pedas yuk. Jadi ini sebetulnya aku juga nggak tahu sih namanya apaan. Cuman enak aja pas udah jadi. Apalagi dicocol sama sambal kacang yang pedas. Duh, nagih banget sih. Bisa juga dibikin buat ide jualan juga loh. Penasaran gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama kita siapkan bahan untuk bikin sambal kacang ini dulu. Ada kacang tanah 200 gram, cabai rawit yang pedas dan merah besar, kemiri dan bawang putih. Juga ada air rendaman dari asam jawa. Ada gula merah sisir dan penyedap sesuai selera. Aku pakai garam, roiko, kaldu jamur, lada ya. Dan juga terakhir ada air. Siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng kacang. Goreng kacang sampai matang dan kecoklatan. Apinya sedang cenderung kecil ya, biar nggak cepet gosong dan matangnya juga merata. Sering aduk-aduk supaya matangnya merata ya. Kalau udah matang dan kecoklatan warnanya, boleh angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, goreng bawang putih, kemiri, dan cabai. Pakai minyak bekas menggoreng kacang tadi nggak apa-apa. Goreng sebentar sampai agak layu. Nah, ini udah cukup layu. Kita angkat dan taruh dalam cobek karena mau dihaluskan ya. Ulek bawang, cabai, dan kemirinya sampai halus. Kalau kalian males ngulek, bisa juga pakai chopper kok. Jadi bisa dimasukkan juga sekalian bareng kacangnya tadi yang udah digoreng. Itu jauh lebih praktis dan cepet sih. Kalau udah halus, bisa masukkan kacang secara bertahap ya, nggak perlu langsung semuanya. Karena memang cobeknya aku juga kecil sih, jadi nggak muat banyak juga. Karena udah kepenuhan cobeknya, jadi aku pindahin separohnya ke wadah ya. Nah, ini yang udah selesai semua diulek, lanjut dimasak deh. Kasih sedikit minyak di teflon dan masukkan semua kacang yang tadi diulek. Tambahkan air sesuai takaran yang tadi disiapkan, campur semuanya dan aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Masukkan penyedap sesuai selera. Untuk takaran bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nanti tinggal dicicipin aja ya rasanya. Tambahkan gula merah sisir. Juga tambahkan air rendaman asam jawa. Jangan lupa disaring dulu ya supaya bersih airnya. Masak sampai agak mengental bumbu sambelnya. Kalau udah agak mengental, tekstur seperti ini juga sebenarnya oke sih. Tapi aku mau lebih agak kental dari ini, jadi aku masak sebentar lagi.
Nah, ini udah cukup tingkat kekentalannya. Matikan kompornya dan tiriskan dalam wadah ya. Selanjutnya untuk adonan telurnya, aku siapin 5 butir telur ayam. Ini mau aku tambahkan penyedap rasa seperti garam, roiko, kaldu jamur, lada, dan sedikit gula pasir. Masukkan semuanya dan kocok sampai bumbu tercampur rata ya. Kalau udah tercampur, sisihkan dulu sebentar. Lanjut kita siapkan bahan selanjutnya. Ada tepung terigu dan larutkan dengan sedikit air, lalu aduk sampai tercampur. Usahakan tidak ada tepung yang masih bergerindil ya, jadi ngaduknya agak lama. Nah, seperti ini adonannya. Tidak ada yang bergerindil ya. Campurkan larutan tepung tadi ke dalam kocokan telur. Aduk-aduk sampai telur dan tepungnya tercampur semua. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Juga masukkan potongan sosis. Dan potongan daging ayam sesuai selera. Boleh di skip kalau nggak ada ya. Aduk semuanya sebentar sampai tercampur aja. Siapkan teflon kecil. Di sini aku pakai teflon yang diameter 20 cm. Beri sedikit minyak sayur dan masukkan adonan sekitar 2 atau 3 centong ya. Balik telur kalau dirasa udah mulai matang. Masak sebentar di sisi sebaliknya ya. Angkat telur dan lakukan cara yang sama sampai adonan habis. Nah, ini udah dicetak semua. Lanjut ke tahap pemotongan. Potong memanjang seperti ini atau bisa sesuai selera aja. Dari potongan memanjang tadi, kita bagi dua seperti ini ya. Ini bagian kanan kirinya mau aku pisahin, karena susah buat ditusuk nantinya. Kalau udah semuanya dipotong, ini tinggal tusuk aja zigzag seperti ini, supaya nggak hancur telurnya. Tusuk semua telur sampai habis ya. Kalau nggak punya tusuk sate seperti ini, bisa juga kok nggak usah ditusuk. Ini yang udah semua ditusuk, dan yang bagian kanan kirinya tadi sengaja nggak aku tusuk ya. Siapkan bahan tepung basah buat luarnya, campurkan tepung dengan air dan aduk sampai larut. Nah, seperti ini konsistensi adonan tepung basahnya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer.
Celupkan sate telur ke tepung basah seperti ini. Lalu gulingkan di tepung kering. Tepung keringnya udah aku campur sama penyedap rasa ya, jadi supaya nggak hambar. Kalau mau pakai tepung serbaguna juga bisa kok. Baluri sate telur ke tepung semuanya ya, sambil kita panaskan minyak buat menggoreng. Kalau minyak udah panas, bisa masukkan sate telurnya secukupnya di teflon. Jangan terlalu kebanyakan juga ya, biar matangnya bisa merata. Jangan lupa untuk dibolak-balik juga. Gorengnya sampai agak kecoklatan aja, itu udah cukup. Angkat dan tiriskan kalau udah matang. Goreng lagi semua sampai habis, atau bisa juga goreng separuh aja dulu, sisanya disimpan di kulkas buat stok juga bisa. Nah, ini yang tanpa tusuk sate, aku juga goreng sekalian. Bisa disesuaikan aja nanti mau pakai tusuk sate atau tanpa tusuk sate ya. Nah, gimana rekomendasi cemilan ini? Atau bahkan bisa buat ide jualan nih. Kita namain sate telur crispy aja kali ya. Rasa luarnya kayak fried chicken, tapi jelas beda ya, dalamnya emang rasa telur. Ditambah cocolan pakai sambal kacang. Ini super nikmat banget sih buat nyemil. Gimana, kalian mau coba juga nggak? Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.